Selamat pagi Bapak Ibu dan saudara-saudaraku, salam sejahtera bagi kita sekalian. Semoga pagi hari ini kita sudah bangun dengan sehat dan penuh sejahtera untuk melanjutkan aktivitas hidup kita di hari ini. Mari saudara sekalian kita merendahkan diri di hadapan Tuhan untuk menerima sabdanya. Semoga menjadi pandu kita untuk berjalan di hari ini. Pagi ini kita akan membaca Yohanes pasal 4 ayat 13-21 demikian. Jawab Yesus kepadanya, "Barang siapa minum air ini, ia akan haus lagi. Tetapi barang siapa minum air yang kuberikan kepadanya, ia tidak akan haus untuk selama-lamanya. Sebaliknya air yang akan kuberikan kepadanya akan menjadi mata air di dalam dirinya, yang terus-menerus memancar sampai kepada hidup yang kekal." Kata perempuan itu kepadanya, "Tuhan, berikanlah aku air itu, supaya aku tidak haus dan tidak usah datang lagi ke sini untuk menimba air." Kata Yesus kepadanya, "Pergilah, panggillah suamimu dan datang ke sini." Kata perempuan itu, "Aku tidak mempunyai suami." Kata Yesus kepadanya, "Tepat katamu bahwa engkau tidak mempunyai suami, sebab engkau sudah mempunyai 5 suami, dan yang ada sekarang padamu bukanlah suamimu. Dalam hal ini engkau berkata benar." Kata perempuan itu kepadanya, "Tuhan, nyata sekarang padaku bahwa engkau seorang nabi. Nenek moyang kami menyembah di atas gunung ini, tetapi kamu tak katakan bahwa Yerusalemlah tempat orang menyembah." Kata Yesus kepadanya, "Percayalah kepadaku, hai perempuan, saatnya akan tiba bahwa kamu akan menyembah Bapa bukan di gunung ini dan bukan juga di Yerusalem." Tuhan orang berdosa. Saudara-saudaraku, seringkali tanpa sadar orang menakar dosa besar atau dosa kecil. Seolah-olah ada dosa yang terlalu besar dan dosa kecil. Padahal Tuhan tak pernah membeda-bedakan dosa. Baginya tidak ada dosa besar atau dosa kecil. Semua dosa ganjarannya adalah hukuman, keterpisahan dengan Allah, dan upah dosa adalah maut. Saudara sekalian, dalam masyarakat Yahudi, salah satu dosa yang dianggap besar adalah dosa perzinahan. Karena itu orang yang kedapatan berzina, ganjarannya adalah dilempari batu. Dalam Alkitab ditetapkan bahwa perbuatan zina adalah kejahatan yang berat. Hukuman atas perbuatan ini adalah pemberian hukuman mati. Caranya dengan melempari pelaku zina dengan batu hingga mati. Cara lain yang digunakan adalah dengan membakar hidup-hidup. Misalnya dalam kitab Imamat 20 ayat 8-15, juga dalam kitab Ulangan 22 ayat 20-25. Suatu kali orang Yahudi menemukan perempuan yang berzina dan membawa kepada Yesus. Dalam Yohanes 8 ayat 3-11. Para ahli Taurat dan Farisi membawa perempuan yang ketahuan berzina dan mengingatkan hukum Musa untuk dilempari batu. Yesus menjawab, "Barang siapa di antara kamu tidak berdosa, lemparlah dahulu dengan batu." Sehingga mereka pergi satu persatu dan Yesus membebaskan perempuan itu dengan pesan, "Pergilah dan jangan berbuat dosa lagi." Saudara-saudaraku, dalam bacaan kita pagi ini, perempuan Samaria adalah orang berdosa yang dijangkau Yesus. Ia dicap, ia dinilai, bahkan cenderung diisolasi dalam masyarakat. Ia juga tak berani ketemu bergaul dengan banyak orang karena ia sadar diri siapa. Untuk urusan menimba air saja ia memilih waktu yang sepi, saat semua orang sudah masuk dalam rumah dan bersembunyi dari teriknya matahari. Perempuan ini baru bisa turun ke sumur untuk mengambil air. Tapi di luar dugaannya, Yesus sedang ada di sumur dan meminta minum padanya. Tentu ini tidak lazim. Pertama, seorang laki-laki yang tak bisa bergaul dengan seorang perempuan. Ia perempuan Samaria yang tak bisa berhubungan dengan pemuda Yahudi. Ada sekat di antara kedua suku ini. Belum lagi latar belakang perempuan ini, bahwa ia perempuan yang sering gonta-ganti pasangan. Suami yang ada padanya saja adalah suami yang kelima. Karena itu perempuan ini enggan untuk mengakuinya. Permintaannya kepada Yesus, "Tuhan, berikanlah aku air itu, supaya aku tidak haus dan tidak usah datang lagi ke sini untuk menimba air." Yesus menggunakan sarana ini untuk memulihkan dirinya.
Lalu ia berkata kepada perempuan ini, Yesus menerima permintaannya tetapi dengan syarat, pergilah, panggillah suamimu dan datang ke sini. Bukan hanya ia memulihkan dirinya tetapi juga suaminya, seisi keluarganya. Meskipun begitu, Tuhan Yesus tak menolaknya. Yesus, Tuhan yang Maha Kasih, datang kepada orang berdosa seperti perempuan Samaria, menawarkan pengampunan dan pemenuhan rohani yang kekal, bukan penghukuman. Karena itu Yesus menawarkan kepadanya pemulihan. Yesus tak menilai kebobrokan moralnya, seorang pezina yang seharusnya dihukum rajam batu hingga mati. Permohonan perempuan itu kepadanya meminta air hidup yang memuaskan dahaga jiwanya, melampaui air sumur yang meskipun diminum masih akan haus. Tetapi air hidup, sumber hidup di dalam Kristus adalah roh dan kebenaran. Saudara-saudaraku, apakah Anda merasa ada dosa yang terlampau berat dan besar menurut ukuran manusia? Apakah ada kegagalan-kegagalan dalam hidup kita di masa lampau yang sering kali menghantui kita? Merasa bersalah, malu. Yesus adalah Tuhan orang berdosa. Perempuan Samaria yang telah gagal mempertahankan kekudusan hidupnya, gagal mempertahankan rumah tangganya pasca perceraian, Yesus datang kepadanya secara khusus karena ia membuktikan dirinya, dia adalah Tuhan orang berdosa. Hari ini Yesus meminta untuk datang padanya mengakuinya. Akui dosa apapun, saudara sekalian. Dengarkanlah dia berkata kepada kita hari ini, marilah datanglah kepada aku, hai kamu yang letih lesu, aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Jika Tuhan sudah mengampuni dosa kita, maka marilah kita hidup saling mengampuni. Jangan simpan kemarahan, jangan pelihara kebencian. Yesus saja menerima orang yang sudah berdosa seberat apapun, telah menerima kita apa adanya. Maka marilah kita saling menerima, saling memaafkan. Jika Tuhan saja sudah mengampuni sesama orang berdosa, apakah hak kita untuk tidak mengampuninya? Apakah hak kita untuk mengganjarnya dengan kebencian kita? Siapakah kita untuk tidak mengampuni? Biarlah pemulihan dan kemerdekaan dari dosa sungguh-sungguh kita alami dan kita lakukan kepada orang-orang di sekitar kita. Marilah kita berdoa. Bapa di sorga, terima kasih banyak untuk firman-Mu. Kami mengaku di hadapan-Mu dalam kerendahan hati. Kami pun memiliki banyak kegagalan di masa lampau. Kami bukan orang yang sempurna. Tetapi kami datang kepadamu pada pagi ini karena firman-Mu mengingatkan kami. Engkau adalah Tuhan orang berdosa. Terima kasih ya Bapa. Karena kami orang-orang yang berdosa. Engkau terima apa adanya. Engkau yang memanggil kami. Engkau yang mencari kami. Maka kami datang kepadamu pada pagi ini. Dimanapun pendengar renungan pagi ini berada. Ya Tuhan, terimalah mereka. Ampunilah mereka. Kami semua kusucikan dari segala salah dan dosa kami. Dan berikanlah kami kemampuan untuk saling mengampuni seperti Tuhan sudah mengampuni kami. Berilah kami hati yang lapang untuk memaafkan orang-orang yang bersalah kepada kami seperti Tuhan sudah memaafkan kami. Biarlah kami bersama-sama mengalami pemulihan daripada-Mu. Dan kami percaya bahwa kemerdekaan dari dosa Engkau terus akan kerjakan di dalam hidup kami dari hari ke hari. Terima kasih ya Bapa. Kami serahkan hidup kami selanjutnya dalam tangan-Mu untuk beraktivitas di sepanjang hari ini. Dalam Kristus Tuhan kami berdoa. Amin. Selamat pagi Bapak, Ibu, dan saudara-saudaraku. Tuhan Yesus memberkati kita semua.